Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Linda di channel Dedewa. Dan kali ini kami akan mencoba berbagi lagi tentang marigold ya, dari mulai manfaatnya dan bagaimana cara panen benihnya dan menyemainya. Jadi mungkin sudah pernah dibahas juga ya di video-video sebelumnya bahwa si bunga marigold ini adalah bunga yang mempunyai banyak sekali manfaat. Sebenarnya marigold ini banyak juga ya varian warnanya. Kebetulan ini yang ada di kebun Dewa ini cuman ada yang kuning yang aja, yaitu yellow marigold. Sebelumnya saya juga pernah menanam French marigold dan marigold crackerjack yang warnanya itu oranye. Kalau ini kan kuning. Kalau yang oranye itu sama seperti yang ini ya, yang kuning ini, tapi warnanya aja oranye, tapi sama-sama bulat dan banyak kelopaknya. Kalau yang French marigold itu kalau nggak salah ya, itu kelopaknya itu lebih lebar-lebar, tapi dia nggak terlalu besar kayak gini. Nggak terlalu banyak kelopaknya sampai membentuk bulat gitu. Nanti bisa googling aja ya. Dan atau lihat di video yang video Dedewa sebelumnya, kalau nggak salah ada ya. Bunga marigold ini bisa ditanam dari benih ya, dan juga bisa ditanam dari stek atau kita menyebutnya sebagai perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif. Ini saya juga menanam bunga marigold ini dari benih nih. Nah, benihnya itu seperti ini ya. Jadi kita petik si bunga-bunga keringnya. Nah, nanti di bagian bawah dari si bunga kering itu, nah disitulah tersimpan benihnya. Ini adalah benih-benih marigold yang sudah saya kumpulkan gitu ya. Nah, benih-benih inilah yang nanti akan digunakan untuk untuk perbanyak marigold di musim tanam yang akan datang gitu. Karena si marigold ini adalah tanaman annual. Tanaman annual itu adalah tanaman yang nggak, misalnya gini, yang sesudah berbunga terus dia akan terus tumbuh gitu, nggak seperti itu. Jadi sesudah masa puncaknya dia itu terlewati, yaitu masa berbunganya sudah terlewati ya, nanti biasanya dia akan mati. Nah, disinilah bagaimana kita bisa memperbanyak marigold. Jadi sesudah mati kita masih bisa mempunyai marigold lagi kalau kita mengumpulkan benihnya. Sayang kan kalau misalnya bunga cantik kayak gitu ya, udah sih nanamnya susah, terus kita masih butuh manfaatnya, tapi kita udah nggak punya persediaan lagi gitu. Nah, itulah kenapa kita perlu merawat atau perlu mengumpulkan benih-benih marigold ini untuk ditanam di masa tanam selanjutnya. Ya, jadi balik lagi ya tentang si marigold ini, tentang manfaatnya. Kenapa kita selalu perlu gitu ya sebagai gardener memerlukan si marigold ini di kebun kita, karena memang marigold ini banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, dia bisa digunakan untuk dikonsumsi. Biasanya untuk konsumsi ini marigold digunakan dengan cara diseduh ya, untuk kayak semacam teh gitu ya, teh marigold. Dan bisa juga sebagai taburan salad atau taburan kue-kue gitu ya. Biasanya seperti itu. Marigold yang tumbuh di kebun akan dapat dijadikan sebagai refugia. Jadi dia berfungsi mengundang serangga-serangga baik yang ada di kebun untuk maksudnya mengundang serangga-serangga baik datang ke kebun, sehingga dia bisa menghalau hama-hama yang ada di kebun gitu. Misalnya serangga-serangga tersebut akan memakan ulat atau serangga-serangga yang ya lumayan merugikan di kebun lah. Nah, selain itu si marigold ini juga akan mengundang serangga-serangga polinator, yaitu serangga-serangga baiknya itu bisa berfungsi sebagai polinator juga, yaitu membantu penyerbukan tanaman-tanaman di sekitarnya. Jadi marigold ini dikenal
sebagai companion plant yang baik untuk beberapa macam tanaman. Misalnya untuk tomat yang ditumbuhkan berdekatan itu ya dengan si marigold ini, cenderung katanya tuh nanti cenderung rasanya itu akan lebih manis, dan ya pembuahannya juga mungkin akan lebih mudah. Soalnya saya merasakan susahnya menanam tomat di kebun saya gitu. Dan ketika marigold ini banyak tumbuh di area sekitar kebun, tomat-tomat yang hanya di pot kecil gitu ya, dia tuh meskipun memang berbuahnya nggak banyak, tapi dia bisa berbuah gitu. Dan ketika di treatment lagi, dia sesudah berbuah dan dipetik buahnya, dia masih muncul bunga lagi dan berbuah lagi. Masya Allah ya. Jadi memang setiap setiap tanaman yang Allah ciptakan itu mempunyai manfaatnya masing-masing. Nah, ini adalah salah satu manfaat marigold sebagai companion plant. Nah, selain itu si marigold juga kan wanginya tuh khas banget gitu ya, nggak bau. Kan dia suka dibilang bau bunga tai ayam karena baunya kayak tai ayam, padahal nggak banget ya. Dia baunya menurut saya wangi, dan itu tuh ternyata dia mempunyai manfaat untuk mengusir nyamuk juga gitu, repelan ya istilahnya. Jadi bisa membuat nyamuk itu menjauh lah. Jadi di kebun itu biasanya pagi-pagi itu suka saya suka dirubung nyamuk, nggak dirubung sih, suka dihinggapin nyamuk kebun. Nah, kalau saya sedang berada di sekitar gerombolan si marigold ini nggak banyak nyamuk gitu. Nah, itu ya. Jadi selain sebagai edible flower, sebagai refugia, pengundang polinator, dia pun mempunyai manfaat lain sebagai companion plant dan pengusir nyamuk juga ternyata. Selain itu, marigold juga bisa digunakan sebagai pestisida nabati atau pestisida alami, pestisida organik yang bisa kita gunakan di untuk kebun kita, terutama untuk kita yang menanam secara organik ya, secara alami gitu. Nah, ini bisa digunakan. Mungkin nanti detailnya kalau saya sempat nanti saya akan coba buat video lain ya tentang manfaat yang ini sebagai pestisida alami atau pestisida organik untuk tanaman kita. Nah, selanjutnya apalagi ya, ternyata banyak juga ya si manfaat marigold ini. Oke, mungkin nanti nggak akan cukup durasi videonya. Mungkin selanjutnya saya akan berbagi cerita, lagi bagaimana saya menanam marigold dari benih sampai tumbuh ya, sampai akhirnya bisa dipanen. Begini nih caranya. Seperti biasa, kita siapkan media tanamnya. Untuk media tanam yang biasa kami gunakan ada ya di video sebelumnya di channel Dewa ini. Ini adalah media tanam yang sudah kami siapkan untuk menyemai benih marigold. Nah, ini benihnya itu tinggal tabur-tabur aja sih di atasnya. Tuh, seperti ini ya, ditabur-tabur di atasnya. Nah, sesudah ditabur ini kita bisa langsung menyiramnya ya. Jadi menyiram pelan-pelan, biasanya bisa pakai spray, cuman saya nggak punya spray, jadi ya diguyur aja gitu pakai air. Ini saya menggunakan air hujan, jadi agak keruh ya. Memanfaatkan air yang ada. Nah, sesudah disiram seperti ini, kita dengan begini aja tuh terus sudah aja kita simpan gitu ya di di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung, nggak kehujanan juga. Itu insya Allah sih bisa tumbuh juga. Nah, yang kemarin itu yang benih yang marigold kuning itu caranya seperti ini. Jadi saya tidak menutup lagi bagian atasnya dengan dengan media tanam lagi gitu, dengan media tanam yang sudah siapkan. Tapi kali ini saya akan menutup bagian atasnya itu karena musim hujan, dan saya akan meletakkannya di tempat yang kena hujan juga sih, jadi takutnya geser-geser terus gitu kalau misalnya bagian atasnya nggak ditutup dengan media tanam lagi. Nah, untuk
cara seperti ini pun saya pernah lakukan ya untuk menanam marigold, bukan yang yellow, yang sebelumnya, yang yang French marigold itu saya seperti ini. Jadi sesudah ditabur, sudah dikasih disiram dengan air, nah saya tutup lagi atasnya. Tapi kalau yang yellow marigold itu yang ini yang benih yang saya sedang tanam ini, yang sebelumnya di awal sebelum dia bisa dipanen itu saya seperti itu. Jadi nggak usah ditutup lagi pakai tanah, langsung diguyur saja. Nah, ini adalah kondisi sesudah sprouting ya. Ini usianya kurang lebih 1 minggu sesudah semai begini. Jadi nggak semuanya sprouting ya, dari apa yang kita tanam itu biasanya nggak selalu semuanya 100% berhasil. Jadi bisa tumbuh beberapa pun itu sudah lumayan, alhamdulillah. Karena memang kendala di tempat saya ini banyak siput, dan ruang semainya itu kan terbuka, jadi udah diumpet-umpet juga tetap aja entahlah siput itu bisa nyampe ke persemaian saya gitu. Jadi ya begitulah mungkin ini ya, lika-liku berkebun. Ini adalah kondisi sesudah 1 minggu. Nah, ini sesudah kurang lebih 2 minggu ya. 2 minggu itu dia sudah mengeluarkan daun sejati. Daun sejatinya ini seperti ini, mirip sama kenikir ya. Tapi kalau marigold itu pinggirannya lebih bergerigi. Nah, ini semaian yang sama, tapi hasilnya berbeda-beda ya. Ada yang udah tumbuhnya lebih cepat, ada yang lebih lambat. Itu mungkin ya begitulah. Jadi memang nggak bisa semuanya itu disamaratakan. Kalau sudah seperti ini, insya Allah si marigold ini sudah siap dipindah tanamkan. Udah deh, nanti kita tinggal pindah tanamkan sampai kita tunggu untuk panen kembali. Akhirnya kita akan punya marigold terus-menerus. Oke Sobat Dewa, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menginspirasi, mudah-mudahan bisa memotivasi teman-teman untuk menanam marigold ataupun tanaman-tanaman bermanfaat lainnya di sekitar lahan rumah teman-teman semua. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Yang mau subscribe silahkan ya, yang belum subscribe di-subscribe. Itu saja. Selamat menghijaukan bumi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.